Assalamualaikum Pak Anton. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Anton hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Gimana kabar Panjenengan? Alhamdulillah sehat. Keluarga di rumah bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Ini ada apa ini? Kelihatannya Pak Anton ini ada sesuatu mungkin nanti yang perlu memberikan saya ini. Ya nih Pak Taufik, waktu saya menghubungi Pak Taufik tadi, saya ini kan mau melakukan coaching ya rekan sejawat saya Bu Intan. Nah ini saya mau minta bantuan Bapak untuk menjadi pengamat ketika nanti saya melakukan coaching dengan Bu Intan. Saya minta bantuan Bapak untuk observasi gitu loh Pak, dengan kompetensi kemampuan coaching saya nanti. Kira-kira ada yang harus saya pilihkan dari kompetensi coaching saya Pak. Ini nanti oke Pak Anton, kebetulan saya ini juga ada waktu rehat untuk nanti bisa membantu apa yang dibutuhkan Pak Anton nanti. Jadi dalam hal ini memberikan apa ini Pak Anton, penilaian atau bagaimana? Ya nanti tolonglah dibantu saya untuk memberikan saya kemampuan saya nanti. Oh saya kompetensinya sudah mengamati hal tersebut. Pak Anton nanti nggih. Terus itu kaitannya ada kompetensi ini yang harus dikuasai. Nah, pada saat coaching nanti kompetensi apa nih yang nanti kira-kira yang akan dikembangkan? Pak Baik, jadi nanti itu saat saya sedang coaching dengan Bu Intan, ada itu kompetensi saya yang saya nilai oleh Bapak atau saya tingkatkan. Kompetensi yang ingin saya tingkatkan adalah saya menjadi pendengar yang baik, dan kemudian saya ingin mendengarkan dengan penuh rasa gitu Pak. Ketika coaching mengutarakan permasalahannya, Ya. dia itu bisa mengutarakan dengan bahasa yang enak, kemudian dia mengulang-ulangnya bisa keluar semua gitu. Jadi dia nanti bisa mengambil solusi secara mandiri dari permasalahannya itu. Gitu. Jadi dari fokusnya pada observasi ini nanti bagian yang mau disortir nanti diobservasi nanti di bagian yang disampaikan Pak Anton tadi ya. Oke. Jadi pendengar yang baik gitu ya. Oke, jadi kalau seperti itu nanti kemudian Pak Anton bisa memberikan responnya bagaimana gitu, terus tindak lanjutnya bagaimana mungkin dan lain sebagainya itu ya Pak ya. Ya, Baik, untuk mengetahui indikator ketercapaian kompetensi yang nanti ingin Pak Anton
kira-kira apa yang Pak Anton nanti harapkan dari observasi saya ini? Jadi karena saya ini kan nanti ingin menjadi pendengar yang baik ya Pak. Indikatornya adalah ketika coaching itu merasa nyaman bicara dengan saya gitu, kemudian dianya itu terbuka mengungkapkan segala permasalahannya dan kemudian unek-uneknya juga. Jadi nanti saya bisa memancing atau menggali potensi dari coaching tersebut tentang permasalahannya, sehingga nanti coaching bisa menemukan solusi sendiri dari permasalahan itu. Itu yang saya ingin capai kira-kira itu Pak. Terus nanti kalau sudah kita bertemu seperti ini, nanti mungkin saya bisa bantu Pak Anton. Nah ini nanti kira-kira kapan pelaksanaannya nanti? Misalnya sekarang gimana Pak? Bisa kebetulan hari ini tidak ada kegiatan di luar, mungkin bisa fokus di sekolah dan nanti bisa mendampingi Pak Anton dalam observasi. Mungkin bisa langsung kita mulai atau bagaimana? Iya, kita mulai saja. Saya panggilkan bintang terlebih dulu ya. Oke, siap-siap, saya tunggu Pak Anton. Assalamualaikum bintang. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Gimana kabarnya bintang siang? Alhamdulillah, Pak, seperti yang pendengar lihat dalam kondisi sehat dan siap untuk melaksanakan kegiatan hari ini. Ya, saya lihat berita semakin lama semakin subur makmur ya. Karena kita sama-sama bersyukur alhamdulillah. Nah, sekarang bisa kita mulai proses coaching hari ini ya. Siap, Pak. Nanti kira-kira ya bintang ada masalah apa nih atau ada apa yang mau diceritakan, sehingga kemarin tuh panjangnya WA saya mau ketemu, sebenarnya ada hal yang sangat penting sekali. Kalau Pak Anton, saya itu pengen minta bantuan penjenengan. Saya itu pengen sharing ke penjenengan tentang permasalahan-permasalahan murid-murid saya, Pak Anton. Jadi begini Pak Anton, di kelas saya itu saya kok merasa begini ya, akhir-akhir ini murid saya itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Bahkan kalau saya presentasikan ya, 50% dari mereka itu sepertinya antusiasnya menurun. Jadi bintang ini menghadapi suatu masalah yang kira-kira memang penting ya, karena antusiasmenya muridnya itu berkurang separuhnya Bu ya. Iya Pak Anton. Biasa. Dan menurut kita nih ya, pembelajaran kali ini kita Anda mau mengharapkan apa itu dari pembelajaran? Saya itu sharing dengan Pak Anton ini, saya pengennya dari obrolan kita nanti itu saya itu bisa mendapatkan solusi lah Pak, atau menemukan ide baru apa ya yang bisa membuat murid saya nanti kembali antusias untuk mengikuti pelajaran saya Pak. Ini menurut bintang ya, hal apa sih ya yang membuat murid-murid bintang itu terlihat kurang antusias ketika melaksanakan pembelajaran dengan itu? Supaya Pak ya, saya ingat-ingat ya Pak. Oke, kalau saya ingat-ingat kembali itu sepertinya yang membuat murid saya itu kurang antusias itu mungkin ya, ini kalau saya ingat-ingat itu pertama pembelajaran saya itu sepertinya sedikit membosankan. Karena mungkin saya itu terlalu dominan untuk berbicara atau bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, sepertinya saya itu kurang memberikan mereka kesempatan untuk berpendapat atau untuk aktif berbicara pada pembelajaran saya, Pak. Saya tangkap ya, muridnya Intan ini terlihat pasif ya, karena Intanlah yang mendominasi ketika pembelajaran itu ya Bu ya. Iya. Jadi memang kalau
saja yang dapat membuat murid Bu Intan ini bisa antusias dalam pembelajaran yang dilaksanakan oleh Bu Intan? Apa ya Pak ya? Mungkin kalau menurut saya ya, untuk meningkatkan antusias mereka itu mungkin murid-murid saya itu menginginkan pembelajaran yang asik dulunya Pak ya, pembelajaran yang tidak monoton dan pastinya tidak membosankan. Itu yang luar biasa bukan saya sependapat dengan Bu Intan, karena memang ya murid itu memang menginginkan pembelajaran yang asik. Ketika pembelajaran itu asik, murid itu akan senang, jadi antusias dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian jika pembelajaran itu monoton, murid itu juga tidak akan senang. Kemudian ketika asik tidak monoton, pasti juga hubungannya dengan tidak membosankan. Betul sekali Pak. Ya, lalu menurut pendapat ini ya, kalau boleh saya tahu, apa saja yang bisa membuat murid-murid itu asik dan tidak bosan dalam pembelajaran yang itu dilakukan? Apa ya? Mungkin kalau menurut saya pembelajaran harus berpusat pada murid. Mungkin juga murid kita minta untuk lebih aktif pada saat pembelajaran, atau mungkin kita bisa memberikan ice breaking Pak, atau semacam permainan games yang membuat mereka menjadi lebih aktif dan pastinya tidak bosan. Ya memang seperti itu. Jika pembelajaran berpusat pada murid, kita itu bisa untuk mengakomodasi segala apa yang dibutuhkan oleh murid. Jadi nanti murid itu akan aktif dalam pembelajaran, kemudian akhirnya pastinya memberikan sesuatu yang hal-hal yang membuat mereka itu antusias dalam belajar. Nah ini ya Bu ya, lalu mengenai tugas ini Bu ya, tugas yang diberikan kepada murid-murid Intan ini ya, apakah penyebabnya ya dari tugas yang diberikan tadi ya, sehingga mereka itu kurang antusias dalam pemenuhan tugas? Apa mungkin karena tugas saya yang terlalu banyak ya Pak, dan mungkin terlalu banyak, terus pertanyaannya dalam satu soal itu mungkin bisa saya beri 2 atau 3 pertanyaan, terus tidak, mungkin saya kurang memberikan sumber belajar yang beragam dan kurang mengasihkan, karena itu tadi Pak, selama ini pembelajaran saya itu sepertinya monoton, jadi mereka itu bosan kali ya Pak ya. Jadi karena tugas yang terlalu banyak itu ya Bu ya, Iya. jadi monoton. Nah kira-kira dengan terkait dengan tugas dulu ya Bu ya, Iya. ini solusi Anda kan tadi kan tugas banyak, kira-kira solusi Anda bagaimana agar murid itu mau mengerjakan tugas itu? Apakah menguranginya tugasnya atau memberikan tugas yang berbeda atau bagaimana? Kalau menurut saya terkait dengan tugas yang tadi kebanyakan banyak ya, dengan sumber belajar yang kurang atau kurang mengasihkan buat mereka, mungkin nanti dari segi pertanyaan dulu bisa saya kurangi Pak, yang awalnya satu soal itu bisa 2 atau 3 pertanyaan, nanti bisa saya rubah untuk satu soal 1 pertanyaan saja, dan pastinya nanti saya juga akan memberikan sumber belajar yang pastinya jauh lebih menarik ya, jadi mereka tidak akan bosan dan merasa bagaimana ya, semangat untuk mengerjakan tugas-tugas dari saya, karena sumber belajarnya pun juga menarik untuk mereka. Nah, kalau saya boleh tahu nih ya Bu ya, Iya. terkait dengan sumber belajar yang disebutkan tadi, itu Ibu menggunakan sumber belajar apa saja? Kalau selama ini saya itu hanya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan. Nah, kalau begitu ya mungkin perlu sebuah inovasi ya Bu ya. Kalau bisa ya mungkin ya ini channel
luar biasa sekali Bu. Nah tadi jenengan sudah menemukan kira-kira sumber belajar yang perlu beragam tadi ya. Iya. Jadi sekarang apa rencana untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, Pak. Kalau menurut saya yang pertama, saya itu akan merancang pembelajaran yang asik pastinya, yang tidak membosankan, dengan menggunakan sumber belajar yang beragam, mungkin bisa video, mungkin dengan lagu, atau mungkin dengan praktek secara langsung. Dan yang kedua, pastinya saya tidak akan memberikan tugas yang terlalu banyak. Yang tadinya satu soal mungkin bisa 2 atau 3 pertanyaan. Untuk selanjutnya nanti mungkin hanya 1 pertanyaan saja cukup. Yang penting anak bisa memahami. Terus mungkin juga bentuk tugasnya nanti akan saya sesuaikan dengan minat dan bakat dari murid-murid saya nanti, Pak. Jadi mereka bisa melaksanakan atau mengerjakan tugas yang sama tapi dengan cara yang berbeda, sehingga murid itu merasa tidak terpaksa. Jadi mereka itu akan mengerjakan tugas dengan senang karena itu sesuai dengan minat dan bakatnya, Pak. Mungkin drama atau mungkin bisa dengan lagu atau dengan puisi atau mungkin malah dengan lukisan atau menggambar, Pak. Nah betul sekali kan, saya yakin sekali ya Bu, bila ini bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, kemudian juga itu bisa menyesuaikan bentuk tugasnya dengan minat anak. Saya yakin nanti ya pada saat pembelajaran yang dilakukan itu murid akan antusias dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran mengasihkan, menyenangkan, dan otomatis mereka untuk terkait tugas saya kira bisa 100% mereka akan menunjukkan tugas yang Anda berikan Bu. Oke, Pak. Siap-siap. Selanjutnya mungkin Ya, saya sudah dulu. iya, oke. Sudah disebutkan berbagai macam lah, ini apa komitmen Ibu terhadap rencana ini? Saya terhadap rencana yang saya utarakan tadi ya, Pak ya. Saya itu berkomitmen untuk membuat rencana pembelajaran yang tadi mengasihkan tadi, otomatis menggunakan sumber belajar yang beraneka ragam, juga mengeksplor materi, sehingga murid-murid saya nanti dapat mengerjakan dan dapat menjalankan tugasnya, mengerjakan tugasnya dengan antusias. Saya juga akan membuat murid-murid saya senang, yang pastinya dengan pembelajaran yang asik tadi, Pak. Bagus sekali, dan saya sangat mengapresiasi dan kasih, Pak. mendukung rencana. Oke, alhamdulillah luar biasa sekali ini Pak Anton. Tadi sudah melaksanakan coaching dengan sangat baik. Nah, sekarang kira-kira apa nih yang dirasakan oleh Pak Anton tadi setelah melakukan proses coaching tadi? Alhamdulillah, Pak Taufik, saya senang karena mendapat respon yang baik dari coach tadi. Sepertinya percakapan saya dengan coach tadi berjalan sangat baik ketika proses coaching. Mohon koreksi dari Bapak, mungkin sesuai dengan kompetensi yang saya ingin kembangkan tadi sebagai pendengar yang baik, apakah sudah tercapai atau belum? Ini baik Pak Anton. Ini dari hasil pengamatan saya tadi pada saat melakukan proses coaching tadi, ada beberapa catatan saya ini tadi yang sudah saya berikan catatan pada saat proses coaching tadi. Itu Pak Anton itu sudah melakukan kompetensi yang ingin dicapai, yaitu tadi kan mendengar atau menjadi pendengar yang baik, terus mendengarkan dengan rasa, ya, gitu. Terus sehingga fungsi Pak Anton tadi itu bisa terlihat nyaman pada
mudahan dicapai atau ditingkatkan oleh Pak Anton nanti di kemudian hari. Kalau melihat dari progresnya yang sekarang, menurut pengamatan Pak Profesor tadi, bahwa saya sudah bisa menjadi pendengar yang baik, yang mendengar dengan rasa. Mungkin kompetensi yang perlu saya tingkatkan pada coaching berikutnya yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dan saya harus sudah menyiapkan pertanyaan yang berbobot dari respon permasalahan yang disampaikan oleh coaching, sehingga saya bisa membantu mengarahkan coaching dalam pengembangan kompetensinya untuk menyelesaikan atau menemukan permasalahannya sendiri. Berarti kompetensi yang ingin dicapai pada coaching berikutnya itu apa memberikan pertanyaan berbobot, mungkin pertanyaan nanti lebih dibobotkan lagi gitu ya Pak. Iya, Baik Pak Anton, ini ada beberapa catatan mungkin saya secara detail. Pada saat tadi Pak Anton itu melaksanakan coaching yang tadi sudah saya sampaikan secara umum, dan nanti catatan-catatan ini bisa dibaca atau dipelajari lagi oleh Pak Anton sebagai bahan-bahan nanti perbaikan kemudian hari atau untuk pengembangan nanti proses coaching yang akan dilanjutkan atau dikembangkan Pak Anton setelah ini tentunya nanti. Itu agar bisa nanti dalam coaching atau proses coaching itu menjadi lebih baik dan konsisten tentunya. Terus jadi coach itu yang mampu memberdayakan coachingnya. Jadi dalam hal ini sehingga coaching mampu memperoleh solusi. Jadi solusi atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh coaching tersebut. Itu Pak. Amin, amin, amin. Terima kasih Pak Lutut yang sudah bersedia meluangkan waktunya, sudah mau menjadi partner saya dalam menjadi observer ketika pelaksanaan coaching. Mudah-mudahan ya Pak, kita bisa terus berkolaborasi dengan baik, kita bisa saling berbagi ilmu, dan mudah-mudahan memang betul saya bisa menjadi coach yang baik ke depannya gitu. Sehingga coach saya itu ketika proses coaching dengan saya bisa lebih nyaman, bisa mengeluarkan semua unek-uneknya, terbuka lah Pak. Jadi mau terbuka dengan saya sehingga segala permasalahannya bisa terselesaikan dengan pertanyaan-pertanyaan saya sampaikan. Coach saya juga bisa menyelesaikan permasalahan dan mengembangkan potensi yang dimilikinya dengan penuh rasa dan keselamatan. Oke, mantap sekali ini Pak Anton ini sudah melakukan proses coaching dengan baik, dan mudah-mudahan nanti kedepannya itu menjadi bahan perbaikan di kemudian hari dengan adanya proses coaching ini, dan mudah-mudahan nanti Pak Anton menjadi coach yang baik untuk uji atau proses coaching selanjutnya itu. Nah, kira-kira masih ada enggak nih Pak Anton untuk kegiatan hari ini memerlukan bantuan saya? Saya kira cukup Pak. Mungkin barangkali nanti kalau ada yang ingin saya bicarakan lagi dengan Pak Taufik, nanti bisa saya hubungi dulu atau nanti bisa ketemuan di mana gitu Pak. Oke, terima kasih Pak Anton, karena dirasa sudah cukup, kita bisa melaksanakan tugas yang lain, dan hari ini kita pertemuan dengan Pak Anton hari ini cukup. Nanti bisa ketemu atau membutuhkan saya di lain waktu, nanti kita bisa komunikasi lagi. Itu Pak Anton, bisa saya lanjutkan untuk kegiatan yang lain ya. Oke, terima kasih Pak Anton, saya pamit dulu. Terima kasih.